Tentunya para pelaku pasar akan mencermati bagaimana rilis RDG Bank Indonesia yang akan diumumkan pekan ini. Nah, kalau kita mencermati dari berbagai data-data ekonomi domestik, mulai dari tingkat inflasi sampai pergerakan nilai tukar rupiah, kalau pandangan Anda seberapa besar chance Bank Indonesia untuk mempertahankan BI rate? Kalau dalam kondisi nilai tukar kita terus melemah seperti sekarang, menurunkan suku bunga itu adalah kebijakan yang cukup beresiko tinggi karena bisa memicu pelemahan rupiah lebih lanjut. Nah, untuk itu menurut saya sih untuk rapat Dewan Gubernur kali ini harusnya suku bunga masih akan bertahan. Oke, tapi kalau melihat stance dari BI saat ini, apakah Anda melihat justru lebih ke pro growth atau justru mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah meskipun memang sudah ada berbagai bauran kebijakan yang dikeluarkan, tapi kan kalau kita lihat dari segi performance-nya nilai tukar rupiah ini masih cukup melemah. Ya, pada dasarnya kan dari Bank Indonesia kan sudah memberikan pernyataan bahwa mereka akan coba bagaimana ekonomi bertumbuh, tentu sesuai juga dengan arahan daripada Presiden. Tapi di tengah-tengah tentu harus cari timing yang tepat untuk menurunkan suku bunga. Kalau dulu orang tunggu inflasi rendah, inflasi kita selalu rendah. Problem kita adalah di nilai tukar. Nah, nilai tukar ini menurut saya yang menjadi kendala penurunan suku bunga belum akan berlanjut. Oke, kita akan menunggu timing yang pas kira-kira kapan. Kalau dari pandangan Anda sendiri, kapan? Kemudian ada berapa kali chance Bank Indonesia untuk melakukan cut rate menimbang ketidakpastian ekonomi global dan juga meningkatnya eskalasi geopolitik? Dengan inflasi katakan 3%, sebetulnya 4 sampai 4,25 itu sudah cukup oke gitu. Nah, kalau sekarang di 4,75 ya mungkin bisa turun 1 sampai 2 kali lagi. 2 kali lah kalau misalnya dari 4,75 ke 4,25 kan. Nah, yang jadi masalah ya tadi itu. Kita sebetulnya US dollar itu melemah tahun ini. Cuma sayangnya karena kita punya pengelolaan APBN dipandang terlalu agresif, defisitnya lebih besar daripada ekspektasi. Jadi nilai tukar rupiah kita justru pada saat US menurun tuh kita malah melemah. Jadi gitu. Justru rupiah tidak mampu memanfaatkan momentumnya ya, karena Betul. tadi ada kekhawatiran tadi defisit fiskal. Meskipun sebelumnya pemerintah sudah menekankan kalau ini sebetulnya masih dalam batas aman, tidak sampai 3%. Masalahnya kan waktu di awal, atau mungkin kita sudah terbiasa, atau investor asing lah, sudah terbiasa dengan era di mana kebijakan presiden yang lalu, mungkin di sekitar 25, 26, 27. Nah, yang 2025 ini begitu 2,9 orang kaget loh kok tinggi sekali. Bahkan sudah orang memprediksi tahun depan bisa 3,5. Kalau tahun depan 3,5 berarti kan antara pengeluarannya harus dipotong atau harus ada perubahan undang-undang untuk memperbolehkan defisit di atas 3%. Terakhir kali kita lakukan itu waktu pandemi COVID. Jadi waktu itu kan ada justifikasi ya. Sekarang kan tidak ada, semuanya sudah normal, kenapa harus diganti. Tapi apakah di atas 3% itu sesuatu yang serius? Tidak juga sih. Negara-negara yang kayak China, India yang tumbuhnya tinggi itu, bahkan 5% itu masih oke. Cuma yang jadi problem adalah sesuatu yang sudah terbiasa dengan 2,5, 26, 27, tiba-tiba jadi 29. Mendekati 3% ya? Ya, itu menurut saya mungkin orang harus kalibrasi ulang dia punya ekspektasi terhadap Indonesia. Oke, jadi saat ini pelaku pasar memang matanya ini tertuju pada terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah saat ini ya Pak ya, dibandingkan dengan mungkin bagaimana kebijakan moneter yang sudah beberapa kali dilakukan pemangkasan sebetulnya. Tapi kalau melihat kebijakan moneter yang ada di samping pemangkasan suku bunga acuan, apakah Anda melihat kebijakan-kebijakan atau senjata yang telah dikeluarkan Bank Indonesia ini juga sudah cukup efektif untuk menstabilkan nilai tukar rupiah? Nah, kalau kita bicara APBN kan kalau saya tidak salah di level sekitar 16.500. Semakin kita menjauh dari 16.500 kan berarti kita punya jurus lah atau kita punya upaya belum berhasil seperti itu. Tapi memang sometimes butuh waktu sih. Jadi kita tidak bisa langsung jurusnya dikeluarkan langsung rupiah menguat gitu. Yang jelas sih pertama kalau saya lihat dari pasar saham kan tahun lalu net sell gitu kan. Tapi kalau kita lihat 3-6 bulan terakhir, equity sudah net buy. Nah, mungkin kalau obligasi ini yang menjadi problem seperti itu. Jadi kalau dari equity sudah net buy, tapi memang net buy net sell-nya equity itu masih belum sebanding lah dengan net buy net sell yang ada di obligasi.
Nah, jadi itu yang mungkin menjadi salah satu kendala kenapa kita punya nilai tukar masih cenderung melemah. Oke, meskipun juga di awal tahun ini ada kebijakan DHE. DHE sudah dari dulu, bukan kali ini aja. Kan diubah-ubah terus. Betul. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 Selama bulan, ada yang di lock atau apa. Pada prinsipnya kalau sebagai pengusaha ya, kalau kita punya uang itu dikunci malah kepengen semakin keluar gitu. Akhirnya kalau dikunci 100% kan tetap kita harus bayar ke luar negeri. Caranya bagaimana? Mengajukan kredit seperti itu kan. Nah, berarti kan itu malah membebani para pengusaha. Dia harus mengajukan kredit, membayar bunga. Oke, katakanlah ini karena ekspor sumber daya Indonesia sehingga harus ada kewajiban HAE. Tapi menurut saya tetap perlu dicari keseimbangan gitu. Kalau misalnya terlalu dipaksakan, toh pada akhirnya kurang berhasil. Kita sudah coba dengan menggunakan cadangan devisa. Pada satu waktu cadangan devisa turun, walaupun sekarang naik lagi. Kalau menurut saya mungkin harus bisa mencoba kembali yang 2-3 tahun lalu pernah dilakukan, yaitu SRBI. Bunga SRBI mungkin bisa lebih tinggi lagi gitu. Jadi ibaratnya kalau kita naikkan suku bunga, itu kan wah berita luar biasa, suku bunga naik atau apa. Tapi kalau bunga SRBI naik, imbas SRBI naik itu cuma terjadi di kalangan investor institusi aja. Efeknya somehow bisa memperkuat rupiah, tapi kehebohannya tidak seperti harus menaikkan suku bunga. Jadi mungkin menurut saya imbal hasil SRBI bisa dipertimbangkan untuk lebih tinggi lagi. Oke, meskipun waktu itu beberapa waktu lalu pemerintah menegaskan injeksi likuiditas kalau bisa tidak dimasuk ke SRBI justru diputar ya Pak ya. Tapi kalau tadi statement Anda terkait dengan inflow yang sejauh ini memang sudah tampak mulai ada inflow ke pasar equity, tapi tidak demikian kepada pasar obligasi. Nah ini sebetulnya kenapa justru masih terjadi outflow di pasar SBN? Kalau yang data outflow di obligasi terus terang saya belum sempat cek, tapi dugaan saya sih harusnya outflow. Nah kalau alasannya kenapa ya karena itu bahwa defisit 2025 itu suku bunga turun 4 kali 5 kali, US juga pangkat suku bunga. So semua data makro atau story itu bunga turun. 2026 ini penurunan suku bunga sudah terbatas. Ada yang bilang 1 kali, ada yang bilang 2 kali gitu. Jadi penurunan suku bunga bukan lagi toko berita utama. Toko berita utama itu sekarang adalah kalau untuk Indonesia bagaimana pengelolaan APBN-nya. Nah, somehow data APBN 2025 mengagetkan karena mendekati 3%. Nah, jadi untuk 2026 ini orang mungkin akan lebih memperhatikan pada bagaimana pengelolaan APBN dibandingkan kepada apakah suku bunga akan turun atau tidak. Karena kalau misalnya defisitnya terlalu tinggi, pemerintah harus terbitkan obligasi dalam jumlah besar, supply-nya banjir, harganya itu akan cenderung jatuh. Nah itu yang mungkin menurut saya yang jadi perhatian investor di 2026. Artinya